Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market turun sebesar 0,02% ya. Dan overall kalau kita lihat dari top 10 crypto semua merah kecuali siapa? Bitcoin. Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang sudah gue bahas di beberapa DJWT sebelumnya, karena Bitcoin dominance memang sedang meningkat, sedang dalam tren yang ke atas, gitu ya. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa saat dia naik Bitcoin atau Bitcoin dominance naik, maka Bitcoin akan performanya lebih baik dibandingkan dengan altcoins. Kenapa bisa seperti itu? Karena Bitcoin dominance ini menghitung dominasi dari Bitcoin terhadap altcoins. Jadi saat dia naik, berarti market cap dari Bitcoin itu naik lebih cepat dibandingkan dengan altcoins. Jadi ini bisa menjadi indikator untuk kita melihat bahwa siapa yang akan lebih baik performanya. Itu dari sini. Nah kalau kita lihat sekarang ini sedang naik dengan cepat. Naik dengan cepat. Dan kita lihat performa altcoins. Gak semua sih. Kita lihat FTM bisa dibilang berbeda. Dia masih ikutan ngepump gitu ya. Jadi yang lainnya seperti Solana dia lagi turun. AVAX turun. ADA turun. Koti turun. Dan rata-rata yang lain semua pun turun. Gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya seperti yang gue bahas gitu loh. Ini tuh bukan random numbers gitu. Ini tuh menunjukkan bahwa dominasi dari Bitcoin sedang meningkat. Nah jadi, tapi kita bisa lihat nih, di daily-nya Bitcoin dominance ini sudah nyaris kena MA200 yang warna merah ini. Berarti apa? Ada kemungkinan Bitcoin dominance akan ada koreksi. Di sini ya. Kalau koreksi dia mendekati MA20 di daily di 4 hourly, berarti apa yang kira-kira akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ini akan tumpah ke altcoins. Berarti nih sekarang nih, Solana yang lagi lagi di bawah sini, FX yang lagi di bawah sini, ADA dan lain-lain akan ketumpahan dari orang-orang yang take profit di Bitcoin. Nah, jadi justru ini bisa menjadi peluang untuk alt season. Nah, jadi alt season ini apa? Alt season terjadi apabila saat Bitcoin ini atau Bitcoin dominance tepatnya dia mulai tumpah nih. Market cap si Bitcoin mulai tumpah ke altcoins. Nah, otomatis saat tumpah ke altcoins, apa yang terjadi? Kenaikan harga di altcoins. Dan kecenderungannya gini, karena altcoins lebih kecil market capnya dibandingkan dengan Bitcoin, kita lihat nih, Bitcoin kan 1 triliun nih. Ethereum yang keduanya aja hanya 410. Dan terus ke bawah lihat. Nah, berarti yang tadinya masuk ke Bitcoin hanya bisa menggerakkan sedikit harga Bitcoin, saat masuk tumpah ke Ethereum, Cardano, dan lain-lain, itu kenaikannya bisa lebih kerasa atau lebih ekstrim. Nah, itu yang seringkali disebut sebagai altcoins. Jadi, menurut gua, ini pandangan gua pribadi ya, lu nggak harus ikut juga. Justru ini bisa menjadi kesempatan untuk kita mengakumulasi alternatif coin sebelum dia ngepump saat si Bitcoin dominance-nya turun. Ada jaminan nggak? Enggak. Jaminan apa? Ini teknik analisis gitu ya. Kalau mau jaminan ke itu aja tuh lu ke Penggadaian aja tuh cari jaminan gitu ya. Jadi ini kurang lebih. Justru menurut gua ini bisa menjadi peluang untuk kita para hodlers altcoins. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai technical dari Bitcoin. Di mana kita bisa lihat dia kemarin berhasil tembus dari resisten di 55.276 dolar. Di mana terbentuk di 4 hourly chart ya. Bentuknya seperti ini. Dia berusaha untuk naik beberapa kali gagal, tapi akhirnya EMA20 yang menang. Dia tembus ke atas. Nah, sekarang sebenarnya Bitcoin sedang lagi berlawanan dengan si resisten Fibo ini di 57.418. Dan kalau kita bisa lihat di 4 hourly chart sebenarnya lebih jelas ya. Dia berusaha untuk tembus sedikit, tapi nggak ada momentum dan turun lagi ke bawah. Jadi sebenarnya Bitcoin sekarang balik lagi, supportnya adalah MA20. Tapi kalau kita lihat di Bitcoin dominance, dia di daily itu sudah nyaris kena MA200. Berarti ada kemungkinan Bitcoin akan koreksi. Dan saat Bitcoin koreksi turun ke bawah sini, Bitcoin dominance-nya koreksi turun ke bawah, mendekati MA20, berarti Bitcoin tentunya akan turun. Harga Bitcoin akan turun. Dan selain dari itu, saat Bitcoin dominance turun, biasanya akan tumpah kemana? Ke altcoins. Makanya gue bilang, altcoins ada peluang. Gitu. Jadi kalau Bitcoin ada kemungkinan dia bisa koreksi. Koreksinya sampai mana nih? Bisa saja. Ini gue ya. Ini spekulasi gue. Ada kemungkinan MA20 akan ketembus. Ya. Dia sudah bertahan berapa kali kan di sini, tapi tidak ada extension cukup gitu untuk dikasih nafas lah gitu kesannya Bitcoin. Si MA20-nya kurang dikasih nafas menurut gue.
Karena dengan begini kemungkinan besar akan turun nembus sampai mendekati support selanjutnya, yaitu di 53.000 atau di MA50 di sini ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu untuk Bitcoin. Jadi andaikan ingin lu tambah posisi, menurut gue pribadi, lebih baik kita tambah apabila terpantul di antara 53.000 US dollars atau terpantul di 50 MA atau di moving average 50. Yang sekarang ada di 53.400 something. Gitu. Oke, selanjutnya Phantom. Ini adalah altcoins yang sedikit anomali. Kenapa? Karena kita lihat altcoins lain seperti FTT, lalu apa lagi? DOT, Cardano, Koti semua sedang turun. Phantom kemarin malah ngepump di daily-nya ya. Tapi mungkin ada yang bertanya, oh bang berarti waktunya beli dong, kan ngepump lagi. Enggak juga. Kenapa? Karena masih jauh dari MA20. Ternyata masih 40%-an. Sudah, nggak keklik. 40%-an. Nah, bisa seperti apa potensinya? Bisa saja seperti Solana dulu. Ingat nggak waktu Solana nggak mendekati MA20 terus, dia ngepam terus. Apa yang terjadi akhirnya? Blow off top, turun, pum ke sini. Walaupun akhirnya menemukan support di Bollinger. Nah sekarang pertanyaannya, kebayang kalau kalian beli misalnya, oh di sini nih, ya well kita lihat lumayan sekarang, gitu ya. Jadi makanya nih baik lagi, saat gue bilang tunggu dulu karena dia masih overextended, itu nggak cuma spesifik satu koin tertentu, pokoknya semua koin apabila dia naik dengan terlalu cepat, overextensionnya sampai puluhan persen, bahkan sampai ratusan persen dari MA20-nya, itu akan peluang untuk koreksinya lumayan tajam. Gitu. Tapi nggak pasti besoknya gitu nih. Kalau kita ngomong gitu, technically ini udah overextendednya lumayan dari sini ya. Ini udah berapa belas persen? Ya, udah berapa puluh persen sih? 60%. Tapi apakah besoknya langsung? Enggak, dia masih bisa ngepam lagi. Gitu. Tapi ini movement seperti ini tuh inevitable kalau dia naik dengan terlalu cepat. Begitu. Jadi ini seringkali yang disebut sebagai ya lu harus TP sepanjang jalan gitu loh. TP nggak harus satu dan lu nggak bisa, kemungkinan besar itu lu nggak akan bisa TP tepat di ujung gitu, nggak bisa. Jadi apa yang bisa lo lakuin? Lu bikin trading plan yang lu yang lu nyaman gitu. Setiap naik berapa persen misalnya, andaikan setiap naik 100% lu TP berapa persen, misalnya 10%. Naik lagi 100%, lu TP lagi 10%. Kalau terus naik ya udah lu dapat 10 10 10 10. Lu dapat average take profit yang bagus menurut gua. Gitu. Daripada lu berusaha kayak oh enggak terus ini belum masih bisa naik. Ujung-ujungnya apa? Lu nggak TP sama sekali dan ya udah akhirnya lu panik di sini dan lu sell di sini. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi juga di FTM. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Bang, ini mungkin nggak bisa sampai 3 dolar?" Mungkin aja. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi di waktu bersamaan ya siap-siap. Solana pun kemarin sempat naik lagi setelah dari masa-masa yang sebenarnya sudah overextendednya lumayan gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia akhirnya balik lagi ke harga situ. Bahkan lebih rendah. Gitu. Jadi, ya apa? Menurut gua, lu harus siapin trading plan lu. Lu take profit kalau apa misalnya. Andaikan, lu take profit andaikan kalau dia seandainya dia tembus keluar Bollinger misalnya. Boleh. Atau lu mau yang lebih simple. Pokoknya dari posisi lu, kalau udah untung 100%, gua mau ambil 10%. Oke, lebih baik daripada lu nggak TP sama sekali. Itu karena kenapa? Kalau lu nggak TP sama sekali, ya ujung-ujungnya apa? Lu bisa kemungkinan gains lu tuh malah berkurang banyak. Gitu ya. Jadi ini kurang lebih untuk mengenai dari overextension gitu ya. Nah, pertanyaannya kapan nih kita bisa mulai beli lagi FTM? Kalau menurut gue pribadi ya, saat MA20-nya mungkin sudah masuk ke belasan persen lah. Kalau sudah masuk ke belasan persen, itu secara risk reward-nya masih lebih baik. Gitu ya. Nah, kalau di 4 hourly-nya kita bisa lihat masih cukup jauh gitu ya dengan si MA20 di daily. Jadi kalau gue pribadi Phantom wait and see sampai dia lebih dekat menemukan support yang lebih kokoh lah dalam tanda kutip. Lalu selanjutnya FTT atau FTX token, di mana kemarin sebenarnya dia menemukan support ya di sini, di Fibonacci support di sini yang warna biru. Tapi dia hari ini kepukul lagi sama MA20 di daily. Jadi kalau di 4 hourly-nya dia kepukulnya sama siapa nih? Dia kepukulnya sama MA20 juga. Ironisnya sama-sama dipukul MA20. Satu di MA20 4 hourly, satu di MA20 daily. Jadi seperti yang gue bilang ya, MA20 ini memang tukang pukul. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini sebenarnya bisa nggak kita beli lagi di sini? Technically bisa. Tapi harus berpikirnya gini. Untuk minimal untuk medium term lah. Kalau untuk short term, kita harus nunggu sampai Bitcoin-nya turun. Atau si Bitcoin dominance-nya lebih tepatnya. Bitcoin dominance-nya turun untuk bisa altcoins naik. Jadi, kalau sampai kalian mau beli di sini, di daerah sini, support yang kemarin di sini gue ngomongin,
Boleh saja, tapi harus berpikirnya minimum medium term. Tuh. Jadi itu kurang lebih untuk FTT dan bisa dibilang sekarang sedang dalam masa akumulasi, gitu ya. Oke, Polkadot pump-nya tertunda oleh Bitcoin ya, karena sekarang Bitcoin sedang menjadi vampir nih. Dia banyak menyedot volume atau banyak menyedot capital dari altcoins ya. Salah satunya Polkadot juga. Dimana kita bisa lihat Polkadot ini sedang berusaha untuk naik lagi dari resistensi atau dari daerah support sini tepatnya ya. Kemarin sudah terbukti ini menjadi support, tapi sekarang sedang di retest nih. Tuh, jadi sebenarnya ini bisa saja menjadi entry point nih kalau dia berhasil tembus ke atas. Tuh. Nah, sekarang pertanyaannya nih Polkadot, apakah dia bisa untuk bisa lanjut ke atas gitu ya? Bisa menurut gua. Kenapa bisa? Karena kita lihat nih Polkadot ini sudah mulai ada momentum atau sudah mulai ada recovery dari para investor Chinese-nya. Gitu. Dimana kita tahu Polkadot ini ada salah satu project yang investor itu banyak Chinese-nya gitu dari mainland China begitu. Nah, sekarang Polkadot pelan-pelan berarti mulai terlepas dari para investor-investor China itu dan sudah mulai ada investor-investor baru yang masuk ke Polkadot. Jadi, in theory, Polkadot harusnya bisa lanjut pump ke atas. Apalagi nanti dibantu dengan Bitcoin dominance yang akan turun. Kalau menurut gue pribadi akan turun. Karena sudah mendekati EMA 200 di daily. Sekali lagi ya gue ingatkan. Jadi itu kurang lebih untuk Polkadot. Lu bisa beli apabila dia tembus MA50. Tapi bukan tembus ke bawah ya. Tembus ke atas lah obviously gitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Polkadot. Oke, selanjutnya Solana. Di mana Solana kemarin jatuh ya. Jatuh menembus dari price range dia. Yang sudah dalam beberapa hari terakhir dia di daerah situ-situ saja. Ya, sudah beberapa hari di sini terus. Akhirnya dia tembus ke bawah. Nah, sekarang dia mulai menemukan support di mana? Di MA50 di daily. Kita bisa lihat sekarang apakah Solana akan bisa lanjut ke atas atau enggaknya tergantung dari close dia di daily hari ini. Kalau dia close di atas dari 50, apalagi kalau lebih bagus lagi, nembus lagi MA20, itu akan menjadi apa ya, dalam tanda kutip mungkin menjadi konfirmasi bahwa 50 ini masih menjadi support yang cukup kuat dan Solana masih bisa lanjut ke atas. Tapi kalau dia mulai tembus di bawah sini ya sudah, itu kita akan kemungkinan koreksi mendekati ke Bollinger bawah sini yaitu di $124 gitu ya. Jadi Solana sedang dalam masa-masa kritis nih. Apabila dia berhasil mempertahankan 50 bisa lanjut ke atas. Kalau enggak, well Solana bisa lanjut terus ke bawah. Oke, dan selanjutnya Avalanche. Nah, Avalanche ini sedang dalam masa-masa yang nggak terlalu bagus ya. Dimana dia sudah tembus MA50 di daily dan sekarang sedang kemungkinan besar juga akan ada selling pressure yang masih lebih lagi nih ke Avalanche ya. Karena dia sekarang sedang mau close di 4 hourly chart-nya di bawah dari support Fibo di sini ya. Jadi dia intinya belum menemukan support nih, dia masih terus turun ke bawah. Dipukul oleh siapa? Lagi-lagi MA20 lihat. Ya, ketahan 50. Ketahan 20 terus seperti itu ya. Nah, jadi untuk Avalanche menurut gua wait and see, jangan dulu beli lagi. Kenapa? Karena support-support yang seharusnya kemarin cukup kuat mulai ketembus semua. Ini ya, daerah sini ketembus, lalu juga seperti ini di forward chart sini juga akan tembus lagi. Jadi wait and see dulu. Apabila di daily dia bisa close di atas dari si support Fibo ini atau lebih tepatnya di atas $54, FX masih ada kemungkinan bisa lanjut. Gitu, bisa lanjut ke atas. Tapi kalau dia close di bawah dari $54, ada kemungkinan FX bisa turun sampai ke angka $45. Karena itu support Fibo selanjutnya. Ya. Jadi itu kurang lebih untuk FX. Ya kita lihat, wait and see. Ya, apabila Bitcoin dominance mulai turun, kemungkinan besar FX akan mulai masuk duit ke FX ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa mantul lagi. Itu kurang lebih untuk FX. Lalu selanjutnya Cardano, sama juga ya, kurang lebih Cardano juga ya bisa dibilang menjadi korban dari Bitcoin ya. Karena Bitcoin dominance yang terus meningkat ke atas, Cardano semakin turun. Berarti artinya apa? Semakin ada banyak orang yang mulai memasukkan dananya ke Bitcoin. Gitu ya. Nah, sekarang tapi justru di waktu bersamaan ya, baik lagi kita bisa melihatnya selalu dari dua sisi gitu. Ini bisa menjadi malah buying opportunity untuk Cardano ataupun altcoins lain gitu ya. Nah, di daily kita berharap supaya Cardano jangan sampai close di bawah dari Fibo di sini. Yaitu kalau bisa jangan close daily di bawah $2 lebih 11 sen. Tipis-tipis sih sebenarnya. Jadi intinya jangan sampai close di bawah situ.
Dan kalau di 4 hourly chart kita bisa lihat dia juga sama nih, support dia masih di daerah sini juga. Kalau kita lihat di sebelumnya, ada kemungkinan Cardano bisa masuk dulu ke daerah Fibonacci sini baru mantul di bawah. Jadi bisa nggak itu jadi buying opportunity? Mungkin saja itu bisa menjadi salah satu ya buying opportunity. Tapi keep in mind juga ya, ini semua sekarang tergantung dengan Bitcoin. Sekarang Bitcoin yang lagi pegang ini nih, lagi pegang kendali semuanya ya. Jadi untuk Cardano kurang lebih seperti itu. Kalau bisa dia jangan sampai close di bawah dari $2 lebih 11 sen ya pada hari ini. Dan Koti pun nasibnya nggak beda jauh dengan altcoins lain ya. Dimana dia sekarang sedang turun, sedang koreksi ya. Dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia sekarang masih ada satu support, yaitu previous all time high dia di angka 0,48 sen ya. Dan kita bisa lihat di 4 hourly chartnya juga dia ya bisa dibilang lumayan mending dibandingkan dengan yang lain ya, kayak FX. Kita lihat FX tembus dengan lumayan gitu, jelas trennya dia sedang downtrend gitu ya. Di Koti dia masih mempertahankan si daerah support dia. Jadi ada kemungkinan apabila dia terpantul di angka $0,48 atau 48 sen, ini Koti masih bisa bounce back ke atas ya. Jadi itu kurang lebih untuk Koti, dan bisa nggak tambah posisi? Boleh saja. Tapi ingat, pokoknya ini semua tergantung ke Bitcoin dominance. Kalau Bitcoin dominance mulai turun, kemungkinan besar ini semua altcoins ini akan ada recovery atau akan ada kenaikan. Gitu ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gue ingin sekali lagi mengingatkan, karena udah cukup lama ya gue tidak mengingatkan, untuk tidak memakai uang panas di dunia cryptocurrency. Atau bahkan di market apapun, saham, derivatif, apapun, jangan pakai duit panas. Kenapa? Karena terutama di dunia kripto, ini market yang masih sangat volatile. Ini market yang masih sangat muda bisa dibilang ya. Belum sampai puluhan tahun, baru belasan tahun. Jadi volatilitas itu akan tinggi. Jadi menurut gue, kemungkinan besar orang itu akan hilang duit karena kenapa? Dia menggunakan uang yang dia harus pakai dalam 3 hari ke depan, seminggu ke depan. Mereka berpikir, oh oke, nggak apa-apa nih, duitnya gue bisa puterin dulu di kripto, nanti gue untung, sisanya bisa buat gue. Padahal itu uang mau dipakai buat bayar kosan, buat bayar cicilan rumah, buat bayar cicilan mobil. Itu yang akan jadi hancur. Kenapa? Karena kalau sudah sampai situ nih, kalau positif, lo bisa, wah, malah jadi serakah. Wah, enggak, masih bisa lebih besar, gue bisa nutup bayaran mobil gue atau bisa nutup bayaran rumah gue nih. Tapi waktu turun, lu akan panik gitu karena aduh mati nih. Kalau sampai ini gue keluar sekarang, gue nggak akan bisa bayar nih cicilan rumah atau gue nggak bisa bayar cicilan mobil. Nah itu yang bikin jadi hancur. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, lebih baik lu masuk cuma ratusan ribu, tapi konsisten terus lu beli dibandingkan lu masukin 100 juta, tapi itu 100 juta harus lu pakai 3 hari ke depan, 7 hari ke depan, sebulan ke depan. Itu usually doesn't end up well gitu ya. Biasanya nggak bagus ujung-ujungnya. Bisa hoki, bisa, tapi ya biasanya nggak akan bagus gitu ya. Dan selain dari itu juga gue ingetin, andaikan kalian ingin main futures, coba-coba dulu dengan jumlah kecil gitu ya. Ya $10 lah, atau ya $20. Jangan sampai lo langsung masukin ratusan dolar jebret dan lu nggak terlalu ngerti gitu sistem mereka. Karena yang gue sudah sering sekali ingatkan, rata-rata orang itu hilang besar di dunia cryptocurrency itu lucunya bukan di spot, tapi hilang besar itu di futures market. Itu karena kenapa? Tergoda dengan wow, gua bisa untung 30 kali lebih besar, 50 kali lebih besar dengan futures. Yes, tapi lo suka lupa juga lo bisa rugi 30, 50 kali lebih besar juga dengan futures. Itu ya. Jadi selalu untuk saat gua ngomong manage your risk, itu literally you have to manage your risk. Itu ya. Dan selain dari itu juga gue ingatkan bahwa semua konten dari Crypto Indonesia ini bukanlah konten financial advice. Ini semua adalah konten edukasi, gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu do your own research. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.